Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sinetiara, NIM 1806014, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis potensi relatif perekonomian wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan dari tugas ini adalah memenuhi ujian akhir semester ekonomi regional sesi Jumat dari jam 13.20 sampai jam 15.50. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu deskripsi sederhana perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat. Seperti yang kita ketahui, Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran strategis dalam mendukung peran Sulawesi di tingkat nasional sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel, khususnya simpul perkebunan kakao dan simpul perikanan. Provinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran nasional dan internasional yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian ekonomi di wilayah ini. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah ini selama kurun waktu 2007 sampai 2014. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat telah berkurang sebesar 6,76%, namun kemiskinan di wilayah ini masih di atas rata-rata. Kemiskinan di tingkat nasional. Untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan diperlukan upaya dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi rakyat miskin. Materi selanjutnya yaitu analisis pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Sebelumnya kita harus tahu dulu kinerja pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis. Ada 3 poin penting kinerja pembangunan antar wilayah. Yang pertama, bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengurangan pengangguran. Yang ketiga, pengurangan kemiskinan. Materi selanjutnya yaitu analisis pembangunan sektor keunggulan. Ada 2 sektor, yang pertama pengembangan sektor pangan, yang kedua pengembangan sektor energi. Pengembangan sektor pangan yaitu ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu stabilitas ekonomi, sehingga upaya pemenuhan kecakupan pangan menjadi kerangka pembangunan yang mampu mendorong pembangunan sektor lainnya. Sedangkan pengembangan sektor energi, sumber daya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peran penting dalam pembangunan. Baiklah, kita lanjut saja ke analisis potensi relatif perekonomian wilayah Sulawesi Barat. Yang pertama itu ada location quotient atau LQ. Artinya yakni perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besaran peranan sektor terhadap tersebut secara nasional di wilayah atasan. Apabila LQ-nya besar dari 1, artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Apabila LQ-nya kecil dari 1, peranan sektor tersebut di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara. Yang kedua ada analisis Shifter. Digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeseran dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhan akan tumbuhnya di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian di daerah atasan. Selanjutnya masuk ke prosedur analisis. Yang pertama itu ada regional share atau RIJ yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah, kabupaten atau kota dengan melihat PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi. Metode shift share ini terbagi 3. Yang pertama, regional share. Di sini saya menggunakan data PDRB Sulawesi Barat tahun 2016 sampai 2017. Jadi, hasil analisisnya digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah
kabupaten atau kota dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi atau provinsi. Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peran wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Metode yang kedua yaitu Proportional Industry Mix Shift atau PI. Dari data tersebut, analisisnya adalah menunjukkan bahwa hampir pada seluruh sektor yang ada, Sulawesi Barat memiliki spesialisis yang menyatakan bahwa secara regional sektor tersebut dapat tumbuh secara regional dengan cepat. Namun, ada salah satu sektor yaitu sektor pertambangan dan penggalian yang menunjukkan bahwa Sulawesi Barat berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Metode yang ketiga yaitu differential shift. Di sini saya juga menggunakan data PDRB Sulawesi Barat. Hasil analisisnya itu dapat diinterpretasikan bahwa di sini ada beberapa sektor yang menunjukkan nilai diferensiasi shift-nya yaitu negatif, yang mengartikan bahwa sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang pada tingkat provinsi. Namun, ada juga sektor yang memiliki nilai differential shift yang positif, yang maksudnya yaitu menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan berbasis ekspor. Selanjutnya, masuk pada fungsi dan hierarki Kota Mamuju Ibu Kota Sulawesi Barat. Dari data APBD Kota Mamuju tahun 2010, PAD-nya sebesar 49 miliar lebih dan dana perimbangannya sebesar 568 juta. Maka dari itu, terlihat dana perimbangannya lebih besar dari dana PAD-nya. Dapat disimpulkan Kota Mamuju berketergantungan kepada pemerintah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan belepotan dan typo dalam pengucapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.